Salah satu identitas budaya Madura yaitu tanian lanceng. Apa itu tanian lanceng? Tanian berarti halaman dan lanceng berarti panjang, yang artinya tanian lanceng adalah halaman yang memanjang dari barat ke timur, di mana ada beberapa rumah yang menjadikan halaman ini sebagai halaman bersama. Tanian lanceng ini berada di pelosok-pelosok Madura, mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, sampai Madura paling timur yaitu Sumeneb. Yang menarik dari tradisi tanian lanceng ini adalah susunan rumah berdasarkan hierarki dalam keluarga. Barat sampai timur adalah arah yang menunjukkan urutan tua muda. Sistem yang demikian mengakibatkan ikatan kekeluargaan menjadi sangat erat. Pemukiman masyarakat Madura diawali dengan sebuah rumah induk yang disebut dengan tongkuk, yang artinya rumah cikal bakal atau leluhur suatu keluarga. Dan apabila dalam sebuah keluarga memiliki anak, khususnya perempuan, dan sudah menikah, maka orang tua akan membuatkan rumah bagi anak tersebut. Dan biasanya penempatan rumah untuk anak perempuan yang pertama berada persis di sebelah timur rumah tongkuk. Bagaimana dengan anak laki-laki? Apa yang mereka dapatkan? Jika anak perempuan mendapatkan rumah, maka anak laki-laki mendapat bagian berupa kebun dan tegalan. Konstruksi sosial tanian lanceng. Tanian lanceng ini menganut pemahaman konsep mandala, di mana panduan barat timur itu bermakna kematian di sebelah barat dan kelahiran di sebelah timur. Dijelaskan bahwa sumber kehidupan atau kelahiran berasal dari timur, yaitu tempatnya manusia muda. Sementara ke barat mengarah kepada bagian yang menuju kematian, yaitu yang semakin tua. Bisa dilihat dari contoh layout tanian lanceng. Jika rumah ada di sebelah utara, maka langgar ada di ujung barat menghadap ke sebelah timur, sedangkan kandang di sisi selatan berhadapan dengan rumah tinggal. Dapur ada di samping kandang atau ada di samping rumah, sesuai tanah yang ada. Bisa dilihat rumah tinggal ini bersusun banyak, berjejer-jejer. Jika hanya terdapat satu atau dua rumah itu belum dikatakan sebagai tanian lanceng. Baru jika terdiri dari 3 atau 4-5 generasi baru dikatakan tanian lanceng. Dan yang ketiga, tanian. Tanian adalah jarak antara halaman dengan rumah, sifatnya terbuka dengan pembatas yang tidak permanen. Dan yang keempat, kandang dan dapur. Kandang terbuat dari bahan bambu atau kayu dengan atap, daun, siwalan atau genteng dengan kebutuhan. Kondisi yang melingkupi tanian lanceng saat ini. Nah, saat ini tanian lanceng di daerah Madura sudah mulai jarang di daerah perkotaan. Biasanya kebudayaan dan arsitektur tanian lanceng masih terdapat di desa-desa, seperti halnya di Pamekasan. Saat ini tanian lanceng sudah mulai dikenal daripada sebelumnya, khususnya di daerah Pamekasan. Karena Disparbud Pamekasan pernah mengadakan pameran di daerah tanian lanceng, yang pada saat itu terdapat pengunjung lokal dan asing. Saat ini bangunan tanian lanceng diperbaiki menjadi lebih bagus, akan tetapi tidak mengubah arsitektur kebudayaan yang ada. Seperti contoh halnya tanian lanceng yang ada di Pamekasan, dibangun kafe sejak adanya pameran tersebut, agar apabila terdapat pengunjung bisa dapat menikmati yang dihidangkan makanan khas daerah Pamekasan. Keterkaitan dengan Islam. Nah, yang pertama itu kehidupan masyarakat Madura sangat kental dengan kehidupan agama, terutama agama Islam. Hal itu juga tampak dalam pola tapak rumah dalam masyarakat Madura. Dalam tapak rumah orang Madura, khususnya yang masih mengacu pada pola tanian lanceng, ada bangunan langgar atau musola. Musola itu selain untuk tempat sembahyang, juga berfungsi untuk menerima tamu laki-laki dan juga untuk ruang musyawarah. Apabila rumah tanian lanceng tidak memiliki pendapa, maka musola juga berfungsi sebagai tempat tidur laki-laki. Selanjutnya itu, tanian lanceng mengajarkan agar sesama saudara terjadi kerukunan dan ketentraman
sehingga menimbulkan perkampungan yang aman dan tentram sesuai dengan ajaran Islam, yaitu saling menjaga rasa persaudaraan. Nah, yang ketiga itu dengan adanya rumah tunggal di Tanian Lanceng mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak dibenarkan bercengkrama berdua.